Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelas A semester 5 matkul mata kuliah hukum sumber daya alam akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Vivi. Di sini kami akan membahas tentang hukum sumber daya alam. Anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizky Rahman, yang kedua ada Dafa Tegar Zaidan, yang ketiga ada Faris Hasan Aziz, dan yang keempat ada Rosa Fairi Dewanti. Next. Berikutnya, definisi hukum sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupannya yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum lainnya. Hubungan hukum sumber daya alam dengan sumber hukum lainnya dalam bidang sumber daya alam dan kelembagaan bidang-bidang yang terkait dan melingkupi persoalan sumber daya alam di Indonesia antara lain dapat dikategorikan sebagai 24 bidang. Yang pertama, dalam bidang agraria yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UPA. Kemudian yang kedua, bidang pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Kemudian tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, tetapi undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga ada bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian yang keempat, dalam bidang kehutanan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Selanjutnya yang kelima, dalam bidang minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian yang keenam, dalam bidang perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Yang ketujuh, ada bidang panas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang panas bumi. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, dalam bidang tata ruang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Demikian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada hari ini dan kita masuk pada asas-asas sumber daya alam. Yang pertama itu asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi kekuasaan, dalam hal ini politik, berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial, dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat pakar politik negara, yaitu Adolf Markov, yang mengatakan bahwa segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Selanjutnya yang kedua adalah asas manfaat. Asas manfaat
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Asas manfaat ini diartikan sebagai sebuah upaya sadar, dan terencana yang baik. Selanjutnya, asas manfaat. Asas manfaat itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Asas manfaat ini diartikan sebagai sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi mendatang. Selanjutnya, asas ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya asas keadilan, prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, pluralisme hukum, dan perusak membayar. Asas keadilan ini bertujuan untuk perwujudan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar dan intra-generasi. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan masyarakat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, asas keseimbangan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Selanjutnya, asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama. Dalam suatu generasi untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuannya dalam meningkatkan pembangunan. Lanjut. Baik, asas berkelanjutan. Sustainable Principle diadopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutannya. Environmental Sustainable Development yang dihasilkan oleh KTP Rio. Prinsip keberlanjutan meliputi aspek-aspek kelestarian, kehati-hatian, perlindungan optimal keanekaragaman hayati, keseimbangan dan keterpaduan. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi sumber daya alam yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.